Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan presentasi untuk mata kuliah PKN Pendidikan Kewarganegaraan dengan judul Kurangnya Penghargaan Terhadap Bahasa Daerah di Indonesia. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rofil Hadi dengan NIM 241524028. Perkenalkan, nama saya Zaidan Zulkifli Sisdadi dengan NIM 241524031. Perkenalkan, nama saya Faris Ihsan Alyawa dengan NIM 241524010. Nah, dalam presentasi kali ini akan dibagi menjadi empat bagian. Yang pertama ada analisis masalah yang akan disampaikan oleh saya. Yang kedua ada kebijakan alternatif yang akan disampaikan oleh Zaidan Zulkifli. Yang ketiga ada kebijakan alternatif yang kelompok kami pilih yang akan disampaikan oleh Faris Ihsan. Yang terakhir ada program kerja yang akan disampaikan oleh Afrija Khairi. Sebelum kita memahami gitu, kenapa sih bahasa daerah di Indonesia ini semakin berkurang gitu dalam implementasinya di masyarakat, kita harus menganalisis masalah kenapa sih masalah itu bisa terjadi. Oke, next. Nah, ada beberapa faktor gitu yang menjadi urgensi gitu pembahasan tentang kenapa gitu pentingnya bahasa daerah ini. Yang pertama, kenapa sih bahasa di negara Indonesia itu bisa beragam? Yang pertama, Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah yang tersebar di seluruh Nusantara. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki bahasa paling beragam di Asia, di benua Asia. Dan berikutnya, bahasa daerah merupakan bagian integral dan dari identitas budaya dan warisan luhur. Namun banyak bahasa daerah yang terancam punah akibat berkurangnya jumlah penutur. Jadi Indonesia ini tuh kaya dengan bahasanya, bahkan di benua Asia ini tuh termasuk dalam negara yang memiliki bahasa yang paling kaya, paling banyak. Akan tetapi seiring berjalannya waktu sekarang, semakin sedikit penutur-penutur bahasa daerah. Hal inilah yang jadi urgensi kelompok kami untuk membahas isu ini. Oke. Yang pertama, penurunan penggunaan bahasa daerah mengalami penurunan dari generasi ke generasi. Generasi muda khususnya, baik gen Alpha ataupun Gen Z sendiri, itu mulai mengalami penurunan penggunaan bahasa daerah dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Hal inilah yang menjadi tanggung jawab kita sebagai Gen Z dan juga tanggung jawab kita sebagai warga negara, bagaimana bahasa daerah itu agar tidak punah ke depannya. Okay, next. Nah, setelah kita menelusuri kenapa sih bahasa daerah makin berkurang, ada beberapa faktor penyebab. Yang pertama adalah globalisasi dan modernisasi. Semakin banyaknya informasi yang kita terima akan terjadi polarisasi, sehingga kita lebih cenderung mengikuti tren, dan kebanyakan tren itu menggunakan bahasa-bahasa yang bahkan itu tidak mendukung penggunaan bahasa daerah. Mayoritas tren-tren sekarang itu kebanyakan menggunakan bahasa-bahasa asing, sehingga penggunaan bahasa daerah di kalangan generasi muda semakin menurun. Yang kedua, kurangnya pelajaran formal. Sebagaimana yang kita ketahui, mulai dari SD, SMP, SMA, itu pelajaran bahasa daerah hanya dialokasikan kurang lebih 2 jam dalam seminggu. Dan hal ini tuh dinilai kurang jika hanya penggunaan bahasa daerah itu hanya digunakan di kelas, tidak digunakan dalam keseharian mereka. Yang ketiga ada persepsi sosial. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa penggunaan bahasa daerah sering dianggap kuno dan ketinggalan zaman. Next, urbanisasi dan mobilitas itu. Yang berikutnya ada dominasi teknologi dan media sosial dan kebijakan pendidikan. Hal inilah yang menjadi penyebab masalah penggunaan bahasa daerah semakin menurun. Oke, next. Nah, penyebab yang pertama sebagaimana yang tadi dijelaskan bahwa globalisasi dan modernisasi ini tuh menjadi salah satu faktor yang menjadikan bahasa daerah semakin jarang digunakan. Oke, next. Nah, penyebab masalah berikutnya sebagaimana yang tadi sudah sebutkan, di sini disebutkan juga bahwa hanya sekitar 30% sekolah di Indonesia yang memiliki program pengajaran bahasa daerah. Dan itu juga rata-rata pelajaran daerah itu yang dipelajari adalah bahasa-bahasa yang mayoritas.
contohnya seperti bahasa Sunda, bahasa Jawa itu dan bahasa Melayu itu yang dipelajari di sekolah, sedangkan bahasa-bahasa yang minoritas itu jarang dipelajari di sekolah. Selain itu juga alokasi waktu rata-rata hanya 2 jam per minggu menjadi faktor yang menjadikan bahasa daerah semakin jarang digunakan oleh generasi muda. Oke, next. Persepsi sosial menyebutkan bahwa bahasa daerah sering dianggap kurang bergengsi dibandingkan bahasa asing gitu. Generasi muda lebih cenderung memilih menggunakan bahasa asing daripada bahasa daerah. Padahal dengan melestarikan bahasa daerah ini kita dapat mengenalkan Indonesia ke kancah dunia dan menjadikan bahasa daerah ini sebagai bahasa yang bergengsi juga. Oke, next. Proses urbanisasi. Jadi di kota-kota besar itu mayoritas orang menggunakan bahasa asing, dan hal inilah yang menjadikan penggunaan bahasa daerah semakin menurun karena mayoritas penduduk di Indonesia khususnya itu tinggal di wilayah perkotaan daripada pedesaan. Dan sebagaimana fakta di lapangan menunjukkan bahwa penggunaan bahasa daerah ini mayoritas ada di wilayah pedesaan. Oke, next. Ada juga dominasi teknologi dan media sosial. Media sosial sebagaimana yang tadi pertama disebutkan, terjadinya globalisasi dan modernisasi, ini menjadikan faktor yang penting gitu, yang urgen untuk kita bahas menjadi penyebab dari berkurangnya penggunaan bahasa daerah. Kenapa? Karena dengan adanya media sosial ini menjadikan kita terpolarisasi, sehingga penggunaan bahasa asing lebih dominan daripada bahasa daerah, dan generasi muda seperti yang tadi sudah sebutkan lebih menganggap bahwa bahasa asing itu lebih bergengsi daripada bahasa daerah. Next. Kebijakan pendidikan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pemerintah itu kurang mendukung kebijakan untuk melestarikan penggunaan bahasa daerah, mulai dari kebijakan pendidikan, kebijakan kebudayaan, dan lain sebagainya. Nah, dalam integrasi bahasa daerah di kurikulum 2013 bahkan menyatukan gitu, mengintegrasikan pelajaran seni budaya atau sebut juga dengan SBK dengan pelajaran bahasa daerah ke dalam muatan lokal. Hal inilah yang menjadikan bahasa daerah semakin jarang gitu, semakin berkurang penggunanya di kalangan anak-anak muda. Next. Nah, di sini saya akan menunjukkan data yang dilansir dalam satu website gitu yang terpercaya tentunya, dan di sini disebutkan bahwa penggunaan bahasa daerah dari generasi ke generasi itu makin menurun. Yang pertama ada generasi baby boomers yang tentunya penggunaan bahasa daerah mereka tuh di atas 90%, dan lanjut ke Gen X atau kita sebut juga generasi yang setelah baby boomers tuh dia tuh masih ada di atas 90% penggunaan bahasa daerah di kalangan mereka. Dan Gen Y atau milenial itu penggunaan bahasa daerahnya mulai menurun agak signifikan, sekitar 75%-an. Lanjut ke Gen Z, yaitu kita hanya sekitar 30-40%, dan di Gen Alpha bahkan lebih miris lagi gitu. Dia hanya bahkan kurang dari 30%, sekitar 20%-an. Dan berikut adalah rincian dari penggunaan bahasa daerah. Next. Nah, tadi kita lihat itu grafiknya, sekarang persenannya gitu. Baby boomers 95%, Gen X 88%, milenial itu 70%, Gen Z hanya sekitar 33%, dan bahkan Gen Alpha hanya sekitar 18% gitu. Dan ini tuh sumber ini tuh diambil dari Goodstats, salah satu website yang meneliti terkait hal ini. Dan berikut ada referensi-referensinya. Next. Ini ada beberapa referensi yang saya gunakan untuk menganalisis kenapa berkurangnya penggunaan bahasa daerah ini menjadi urgen untuk dibahas. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh saudara rekan saya, yaitu Zaidan Zulkaisi, untuk membahas kebijakan pemerintah terkait. Oke, untuk yang kedua saya akan menjelaskan mengenai kebijakan alternatif. Kebijakan apa saja yang kelompok kita pilih untuk mengatasi masalah tersebut. Boleh lanjut. Untuk kebijakan pertama yaitu penguatan pembelajaran bahasa daerah di sekolah.
Ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya ada meningkatkan kesadaran generasi muda akan pentingnya bahasa daerah, menjadi sarana formal untuk mentransfer pengetahuan bahasa daerah dan memperkuat identitas budaya melalui pendidikan. Jadi maksudnya tuh penguatan pembelajaran bahasa daerah di sekolah meningkatkan kesadaran generasi muda tentang pentingnya bahasa daerah, menyediakan sarana informasi yang formal untuk transfer pengetahuan bahasa dan memperkuat identitas budaya melalui pendidikan yang terstruktur. Lalu ada juga kekurangannya, yaitu keterbatasan waktu dan sumber daya dalam implementasi kurikulum, kurangnya pelatihan bagi guru dan dalam mengajarkan bahasa daerah, tantangan dalam mempertahankan minat siswa terhadap mata pelajaran bahasa daerah. Di sini juga maksudnya implementasi penguatan pembelajaran bahasa daerah terhambat oleh keterbatasan waktu dan sumber daya dalam kurikulum, minimnya pelatihan bagi guru pengajar bahasa daerah, serta tantangan dalam mempertahankan minat siswa terhadap mata pelajaran tersebut. Next. Kedua, ada digitalisasi bahasa daerah. Kelebihannya adalah mempermudah akses dan penyebaran informasi mengenai bahasa daerah, menyasar generasi muda yang akrab dengan teknologi, mendukung dokumentasi dan pelestarian bahasa daerah secara lebih luas. Jadi, dengan adanya digitalisasi bahasa daerah itu, kita sebagai masyarakat memiliki akses yang lebih mudah untuk mengetahui seperti kosakata dari bahasa daerahnya tersebut, dan juga dengan generasi kita yang sudah melekat dengan apa yang namanya teknologi digital, menurut saya ini cocok jika kita mendekatkan ilmu bahasa daerah ini melalui aplikasi digital. Lalu ada kekurangannya juga, keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa daerah, perlu investasi besar dalam pengembangan platform digital, risiko homogenisasi budaya akibat dominasi konten digital. Nah, dengan adanya kebijakan ini juga belum tentu kita dapat mengintegrasikannya di semua daerah, dikarenakan yang pertama itu tadi keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa daerah. Dengan adanya ini juga akan menyebabkan masalah biaya dalam mengintegrasikannya dan perlu investasi besar dalam pengembangan platform digital. Next. Yang ketiga, ada pemberdayaan komunitas dan keluarga. Kelebihannya yaitu melibatkan masyarakat secara langsung dalam pelestarian bahasa daerah, memperkuat penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari, mendorong rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pelestarian budaya. Nah, jadi untuk bagian ini tuh bukan hanya dalam bagian dari eksternalnya, dan kita juga harus memperhatikan bagian internalnya seperti lingkungan, seperti kelibatan masyarakat dalam memperdayakan regulasi dan kebijakan pemerintah. Kelebihan ada memberikan landasan hukum yang kuat untuk pelestarian bahasa daerah, mendorong alokasi anggaran untuk program pelestarian bahasa, meningkatkan koordinasi antara lembaga dalam upaya pelestarian bahasa daerah. Lalu ada kekurangannya, implementasi yang tidak merata di seluruh daerah, kurangnya pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan yang diterapkan, dan tantangan dalam menyesuaikan kebijakan dengan dinamika sosial dan budaya. Untuk kebijakan itu, kelebihannya jadi regulasi pemerintah menyediakan landasan hukum yang kuat yang menjamin dukungan keberlanjutan untuk pelestarian bahasa daerah, memungkinkan alokasi anggaran yang terstruktur, dan meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait dalam mengimplementasikan program-program tersebut. Namun ada kekurangannya, implementasi kebijakan pemerintah ini sering tidak merata di berbagai wilayah. Sistem pengawasan dan evaluasi yang lemah menghambat perbaikan program, serta kebijakan nasional sulit menyesuaikan dengan keberagaman dinamika sosial dan budaya lokal. Next, di sini ada referensi-referensi yang diambil untuk menentukan kebijakan yang sudah disebutkan tadi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya, Faris. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian masalah dengan digitalisasi bahasa daerah. Next. Nah, alasan memilih kebijakan ini yaitu pada saat zaman ini lebih banyak menggunakan teknologi seperti gadget dan juga internet untuk mengakses berbagai informasi. Nah, relevansinya yaitu digitalisasi bahasa daerah itu sesuai dengan kebutuhan generasi muda yang sangat akrab dengan teknologi. Kemudian
memanfaatkan perangkat digital yang sudah dikenal seperti aplikasi, platform digital, dan juga permainan game. Lalu efektivitas dalam menjangkau generasi muda, generasi Z, dan juga generasi Alpha lebih cenderung menggunakan media digital sehingga digitalisasi bahasa daerah bisa menjadi cara efektif untuk menarik perhatian mereka. Dan juga melalui aplikasi dan konten multimedia, bahasa daerah dapat dipelajari dengan cara yang menyenangkan dan mudah diakses. Next. Nah, ada juga dampak positif dari digitalisasi bahasa daerah ini. Yang pertama itu mempermudah akses membuka ke informasi mengenai bahasa daerah. Yang kedua ada memperkenalkan keberagaman budaya daerah sehingga kita itu bisa mengetahui bahasa-bahasa yang lain dan juga lebih menghargai bahasa yang ada. Next, ada pelestarian yang berkelanjutan. Pelestarian yang berkelanjutan memungkinkan kita untuk mewariskan bahasa-bahasa daerah kepada generasi selanjutnya. Okay, next. Ada pula tantangan dalam implementasi digitalisasi ini. Yang pertama ada keterbatasan infrastruktur. Di beberapa daerah akses internet masih sulit, terbatas, sehingga menghambat penyebaran konten digital bahasa daerah ini. Yang kedua, biaya pengembangan. Biaya pengembangan ini membutuhkan investasi dalam pengembangan aplikasi, platform, dan konten multimedia yang dapat menjangkau halayak luas. Yang ketiga, homogenisasi konten. Ada kemungkinan bahwa dominasi platform besar dapat mengurangi keberagaman dan kesetaraan dalam penyebaran bahasa daerah. Next. Lalu ada juga rekomendasi untuk implementasi digitalisasi bahasa daerah. Yang pertama, mengembangkan aplikasi pembelajaran bahasa daerah untuk membuat aplikasi yang interaktif dan menyenangkan untuk belajar bahasa daerah. Yang kedua, kolaborasi dengan platform digital, yaitu dengan cara membuat video-video dengan channel YouTube agar bisa diakses oleh orang-orang. Yang ketiga itu penyediaan konten beragam, tidak hanya dengan konten video, bisa juga dengan konten teks dan juga infografis. Next. Ada juga studi kasus mengenai digitalisasi bahasa daerah ini. Yang pertama itu ada platform digital bahasa Bali.wiki yang berisi kamus digital bahasa Bali, dan yang kedua itu ada bahasa Sulsel Wiki yang berisi bahasa Makassar dan juga bahasa Bugis. Next. Kesimpulannya, digitalisasi bahasa daerah ini merupakan langkah strategis dalam pelestarian bahasa dan budaya Indonesia. Melalui pemanfaatan teknologi, bahasa daerah dapat tetap hidup dan berkembang di tengah arus globalisasi, dan keterlibatan generasi muda dan dukungan dari berbagai pihak sangat penting untuk keberhasilan program digitalisasi bahasa daerah. Next. Ada juga beberapa referensi yang digunakan mengenai digitalisasi bahasa daerah ini dari Kompas, Bahasa Bali, True, dan artikel. Selanjutnya mengenai program kerja akan dijelaskan oleh rekan saya, Afriza. Perkenalkan, nama saya Afriza Khairi Saputra dengan NIM 2415240002. Di sini saya akan menjelaskan bagian program kerja. Jika melihat dari permasalahan yang kelompok kami angkat, yaitu kurangnya penggunaan bahasa daerah di Indonesia, kami merancang beberapa program kerja berupa rekomendasi dan saran media agar dapat melestarikan bahasa daerah untuk dapat digunakan oleh generasi yang akan mendatang. Jadi di sini kami merancang setidaknya 7 bentuk program kerja. Yang pertama adalah poster kata Mutiara Nusantara. Jadi di sini kami merancang poster dengan desain modern dengan kata bijak dalam bahasa daerah dan terjemahannya. Kemudian kami juga menggunakan tipografi artistik aksara daerah plus Latin motif tradisional dilengkapi dengan QR kode ke audio pengucapan dan makna untuk mempermudah audiens dalam mengetahui bagaimana cara pengucapan bahasa daerah agar itu dapat dipraktekkan langsung oleh audiens, dan kami merencanakan pendistribusiannya melewati media sosial, sekolah, dan transportasi umum, dan kami menyasarkan kepada Gen Z dan Alpha penyuka konten visual. Lalu yang kedua adalah
poster infografi Kenali Keunikanku. Jadi poster infografis ini berisi tentang fakta dan keunikan bahasa daerah, serta memvisualisasi data persebaran struktur konsep unik tentang bahasa daerah, serta format digital dan cetak versi interaktif online. Selanjutnya yang ketiga adalah video suara terakhir. Video ini berupa dokumenter mini 3-5 menit yang berisi profil penutur terakhir bahasa yang terancam punah, visual sinematik, wawancara personal terhadap penutur bahasa yang terancam punah tadi, serta nilai budaya. Kami berencana untuk mengunggah video ini lewat platform YouTube, Reels, TikTok, serta festival film. Lalu yang keempat adalah video bahasa daerah untuk generasi digital. Jadi video ini adalah video tutorial 1-2 menit yang mengajarkan frasa populer pada bahasa daerah yang dibahas dengan konteks situasi modern dan gaul. Contohnya memesan kopi, ungkapan cinta, dan slang anak muda. Kami juga melibatkan kolaborasi dengan influencer lokal untuk mendukung audiens yang lebih banyak. Lalu yang kelima adalah artikel jejak bahasa. Jadi artikel ini merupakan artikel long form multimedia yang berisi analisis etimologi, evolusi, dan relevansi budaya terhadap bahasa yang dibahas. Kami membuatnya dengan format yang interaktif, yang melibatkan audio, ilustrasi, dan perbandingan bahasa. Lalu yang keenam adalah artikel mewariskan bahasa leluhur. Jadi artikel ini bersifat how to atau mengajarkan bahasa ke anak-anak lewat aktivitas menyenangkan dan juga media digital. Nah, artikel ini berisi testimoni keluarga, sumber daya pembelajaran, dan lain sebagainya yang mendukung aktivitas how to mengajarkan bahasa ke anak-anak. Nah, kami merencanakan mendistribusikan artikel ini lewat media digital, majalah, majalah parenting, dan juga sekolah. Selanjutnya yang terakhir adalah implementasi kampanye. Jadi di sini kami merancang kampanye dengan mengintegrasi media dengan pesan dan visual yang konsisten, juga melibatkan komunitas dan tokoh sebagai duta bahasa agar dapat memberikan sumber yang terpercaya dan juga dapat menarik audiens yang lebih banyak. Juga menggunakan teknologi seperti augmented reality dan juga kami juga melakukan evaluasi engagement dan dampak kampanye yang kami lakukan sehingga dapat menjadi pembelajaran apabila kami ingin melakukan kampanye yang serupa tapi dengan bentuk yang berbeda di masa yang akan mendatang. Oke, perkenalkan ya, saya Muhammad Nabil dengan NIM 2415-2418. Saya pengen bertanya nih buat kelompoknya Kang Rofil ini, gitu. Tadi disebutkan gitu bahwa salah satu solusi yang kalian tawarkan itu adalah dengan digitalisasi ya, dengan digitalisasi. Nah, sebenarnya langkah konkret seperti apa yang akan kalian lakukan gitu untuk digitalisasi ini? Karena banyak gitu langkah-langkah digitalisasi itu sangat banyak gitu, bisa berupa apa saja gitu. Nah, langkah konkret apa yang kalian lakukan dan apakah kalian yakin gitu ini benar-benar dapat dapat membawa gitu, dapat merangkul gen-gen alpha, gen Z yang mungkin bisa jadi lebih digital daripada kita gitu. Mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Nabil yang telah bertanya. Tadi disebutkan bahwa apa sih langkah konkret kita, khususnya kita gitu sebagai seorang mahasiswa teknik informatika. Nah, untuk penyelesaian masalah langkah-langkah konkret ini akan dijelaskan oleh Zaidan. Silakan, Zaidan. Untuk penyelesaian masalah yang tadi dikatakan oleh Nabil, karena kita juga kebetulan mahasiswa informatika ya, mungkin yang paling dekat yaitu yang emang dekat sama jurusan kita adalah membuat sebuah aplikasi digitalisasi mengenai bahasa daerah. Contoh yang pernah aku gunakan di sini ada Sunda Digi, di mana dia itu digitalisasi bahasa Sunda, di mana di dalamnya kita bisa mengetahui kamus dari bahasanya pajak, salah Sunda, terjemah, buku dan juga lain-lainnya ini ada. Nah, hal ini juga mungkin untuk mendekatkan dengan generasi Alpha sama Gen Z yang udah gimana ya, deket banget lah itu ya, gak bisa ngapa-ngapain kalau gak ada teknologi, begitu sih. Tapi ya jangan ikut.
Nah, kita bisa melalui pendekatan ini agar bisa lebih ke lingkungannya tuh friendly, bermain gitu. Kita bermain dengan ada sedikit-sedikit mempelajari bahasa-bahasa daerah. Terus Nah, untuk gambaran aplikasi contohnya tuh kurang lebih seperti ini. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, jadi salah satu langkah konkret yang bisa kita lakukan itu dengan melakukan digitalisasi, yaitu dengan membuat aplikasi atau software yang sejenis itu untuk agar generasi khususnya Gen Z dan Gen Alpha itu lebih tertarik mempelajari bahasa daerah. Aplikasi seperti ini yang digunakan dengan cara interaktif dan menarik akan membuat gitu generasi muda Indonesia semakin tertarik lagi. Dan selain itu juga kita memasang pengiklanan juga dan juga menarik beberapa influencer yang terkenal supaya aplikasi ini tuh bisa menjangkau ke halayak luas. Nah, solusi dari kami, langkah-langkah konkretnya kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Lalu perkenalkan nama saya Nasrul Wahid Sulaiman dengan NIM 2415 019. Tadi kan digitalisasi ya pakai aplikasi yang diberikan oleh Kang Hadi. Menurut saya itu sangat-sangat tidak efektif karena Gen Z itu buat download aplikasi yang seperti itu adalah suatu hal yang sangat memalaskan. Dan apalagi Gen Alpha ya lebih baik kita buka TikTok, buka YouTube. Menurut saya dari kecil contohnya ya permasalahannya adalah dari keluarga itu dari kecil mengajarkan kita berbahasa Indonesia bukan bahasa Jawa. Contohnya adik saya pun yang lahir generasi Alpha itu berbicaranya bahasa Indonesia, tidak kenal dengan bahasa Jawa karena orang tuanya mengajarkan dari kecil didoktrin untuk berbahasa Indonesia. Ya karena padahal itu di kampung loh. Ya menurut saya langkah paling efektif adalah tadi mengedukasi orang tua untuk tetap menggunakan bahasa daerahnya. Itu. Terima kasih. Jadi kan katanya lebih digitalisasi itu kurang efektif, lebih baik dari edukasi keluarga. Nah, mungkin kita bisa gitu di sosialisasikan ke orang tua dari anak tersebut untuk selain belajar bahasa Indonesia gitu, belajar bahasa daerah atau enggak ke anaknya gitu, lebih disadarkan untuk belajar bahasa daerah kan itu buat keberagaman kita juga gitu bahasa daerahnya. Mungkin itu aja sih. Oke. Izin menambahkan terkait tadi tanggapan Faris itu terhadap pertanyaan Nasrul. Tadi Nasrul bertanya bahwa digitalisasi itu kurang efektif, lebih efektif dimulai dari orang tua. Nah, perlu kita ketahui bahwa pertanyaan yang tadi dilontarkan oleh Nabil dan Nasrul itu dua hal yang berbeda gitu konteksnya. Dan saya juga menanggapi gitu bahwa benar gitu pernyataan Nasrul bahwa memperbaiki keluarga tuh suatu hal yang penting juga, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa ibu tuh merupakan sekolah pertama bagi anaknya. Nah, akan tetapi perlu kita ketahui bahwa ibu juga membuka sosial media, membuka handphone gitu. Otomatis ketika kita melakukan digitalisasi, kita bukan cuma mempengaruhi anaknya, akan tapi mempengaruhi orang tuanya juga. Tadi masalah langkah konkret itu kita menunjukkan bahwa itu tuh langkah-langkah yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa teknik informatika. Akan tetapi jika kita melihat lebih luas, digitalisasi bukan hanya sekedar membuat aplikasi, akan tapi bisa juga kita mengikat suatu influencer, orang-orang yang memiliki pengaruh di masyarakat agar menggunakan bahasa daerah, sehingga penggunaan bahasa daerah itu menjadi tren gitu, menjadi tren sehingga masyarakat terbawa, atau ibarat kata gitu, istilah kata tuh FOMO. Nah, ketika masyarakat ini FOMO,
maka penggunaan bahasa daerah seiring berjalannya waktu akan meningkat. Nah, tanggapan dari saya kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Dan dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun ucapan kami yang tidak enak didengar ataupun hal lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.